Karena saya mau nanya satu hal, dan satu hal ini sebenarnya agak-agak lucu. Apa pekerjaan paling berat di dunia? Apa pekerjaan paling berat di dunia? Halo teman-teman, topik kali ini cukup menarik. Saya senang banget mempelajari ini ya, tapi belum jago-jago amat. Dan ini saya ngomong juga tanpa skrip, tanpa materi yang disiapkan. Sehingga nanti bagi ahli-ahli yang lebih jago dan lebih kompeten ya, ketika ada yang kurang tepat, tolong dikasih tahu aja di kolom komentar. Saya jadi ikut belajar. Di sini saya mau membahas satu topik, yaitu bagaimana cara kerja otak manusia. Karena saya mau nanya satu hal, dan satu hal ini sebenarnya agak-agak lucu. Apa pekerjaan paling berat di dunia? Apa pekerjaan paling berat di dunia? Banyak yang nyebut pekerjaan A, B, C, D, E, F gitu dan seterusnya. Tapi ketika kita mau bilang apa sih pekerjaan paling berat di dunia, ini versi ngawur saya adalah berpikir. Berpikir itu berat banget gitu. Kalau aku nanya teman-teman 3 tambah 3 berapa? Itu 6 gitu. Gampang banget. 3 kali 3 berapa? 9 gitu. 5 kali 6 berapa? 30. Itu gampang. Tapi kalau misalnya 17 kali 16 gitu, mungkin sebagian masih bisa 272. Tapi kalau 175 kali 39 mungkin langsung konslet gitu kan. Gimana sih caranya jawab itu, mikir gitu, stres gitu dan seterusnya. Nah, di sini secara sederhana versi saya, nggak tahu nanti versi yang lain pasti ada pembenarannya, karena ini versi saya sederhana. Ada 3 tipe otak manusia. Yang pertama adalah otak reptil, yang kedua adalah otak mamalia, yang ketiga adalah otak manusia. Nah, pertama reptil. Reptil itu apa sih? Reptil itu adalah otak yang paling dasarnya manusia, sistem dia untuk bertahan hidup dan nafsu. Jadi ketika ngomongin seks itu bukan untuk reproduksi, untuk melanjutkan keturunan, bukan, tapi hanya untuk nafsu. Di sini adalah konsepnya kalau dalam sistem manusia tuh bisa jadi ketika kita lagi reptil, senggol bacok tuh, bunuh-bunuhan, ayo lah gitu. Atau mau ribut ya kita bisa sangat-sangat reptil. Makanya kita nyebut kalau kita lagi reptil itu serem banget. Orang biasanya jadi kita ngejek-ngejek teman kita itu ketika dia lagi biasa aja, dia mungkin dia ketawa. Tapi kalau dia lagi dalam kondisi reptil mode atau otaknya reptil, wah itu bisa ngamuk, bisa buas, bisa pukul-pukulan kita, karena dia lagi nggak feel good. Apa sih yang bisa bikin manusia reptil? Itu ada beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi kalau kurang makan atau lapar. Kalau lagi lapar, saya termasuk yang dulu reptilnya itu lapar. Kalau lagi lapar tuh kayak nggak bisa mikir, emosi, kalau diajak ngobrol bisa ribut gitu karena lapar. Tapi kalau udah makan tenang, relax gitu. Yang kedua adalah ketika Anda kurang tidur atau lelah, yaitu kayak misalnya malam baru tidur jam 2, bangun jam 5, terus siangnya udah kayak lelah, kurang ngantuk dan seterusnya. Itu bisa gampang banget emosi. Yang ketiga kalau lagi sakit. Keempat kalau lagi PMS bagi para wanita. Jadi artinya kita harus mengenali dulu apakah ini diri kita atau reptil, diri kita yang lagi jadi reptil. Jadi misalnya ada suami istri lagi ribut nih tentang suatu hal gitu, jangan kita tanya dulu, kamu lagi reptil nggak gitu, atau reptilmu apa? Tiap orang reptilnya beda-beda. Ada yang reptilnya kalau lelah, ada yang kalau sakit, ada yang PMS, ada yang kalau misalnya dia kurang tidur, ada yang misalnya kalau dia lagi lapar. Tiap orang beda-beda reptilnya. Jadi kita kenali dulu tuh, ini aku lagi reptil nih, aku belum makan, aku makan dulu ya, habis aku makan kita baru ngobrol. Itu ngobrolnya jauh lebih enak dibanding kita lagi reptil terus lagi ngomongin masalah. Di kantor pun sama, ke teman-teman di kantor aku bilang kalau lagi reptil nggak usah ngobrol lah, selesaikan dulu dengan reptilmu. Artinya kalau lapar ya makan dulu, kalau ngantuk ya tidur dulu, kalau sakit ya istirahat dulu, disembuhkan dulu, kalau PMS ya bisa jadi nggak usah masuk dulu. Itu kita jadi sederhana, karena kalau lagi reptil otak manusia itu bawaannya emosinya bener-bener tidak terkendali, dan itu sangat berbahaya. Makanya kalau dalam konteks kita berorganisasi itu kita harus tahu, oh iya udah makan belum nih anak-anak, cukup nggak istirahatnya, ada yang sakit enggak, dan seterusnya. Itu membantu sekali kita untuk bikin organisasi yang lebih happy ya, lebih have fun, lebih kompak, lebih seru gitu. Sehingga di situ kita bisa mengenali apakah dia lagi reptil atau tidak. Jadi ketika lagi reptil bahaya, jangan pernah ngobrol sama orang yang lagi reptil. Kasih dia kesempatan untuk beresin reptilnya dulu baru ngobrol. Di rumah pun sama, kalau ternyata reptil Anda adalah kurang tidur atau lelah gitu, ya jangan ngobrol malam-malam, tidur dulu. Ketika ngobrolin masalah pagi-pagi aja gitu, sehingga lebih segar, lebih fresh, lebih recharge baterainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mamal. Otak mamal itu adalah otaknya binatang yang di atasnya reptil. Mereka sudah mulai punya yang namanya cara berpikir, yaitu habit, kebiasaan, sistem. Artinya
mungkin bagi saya ketika saya mandi, saya sekarang udah nggak mikir mau naik, mau apa namanya, sabunan dulu atau sampoan dulu atau sikat gigi dulu, udah kayak automate, kita nggak mikir, tiba-tiba terjadi. Bagi sebagian orang misalnya nyetir mobil, udah nggak mikir mana kopling, mana gas, setelah dilakukan berulang-ulang, sehingga sesuatu yang sudah menjadi otomatis, menjadi autopilot, itu sudah tidak perlu lagi membutuhkan kemampuan manusia. Nah, kemampuan manusia itu yang level 3, otak level 3 ada otak manusia. Ini otak berpikir, otak kreatif, otak problem solving, otak gimana caranya kita bisa nyelesain masalah gitu. Dan itu biasanya berat banget untuk hal baru. Jadi contoh misalnya bagi orang yang pertama kali nyetir mobil, itu bisa grogi banget, dia stres gitu. Harus lihat spion belakang, spion kanan, kiri, depan, ini kopling, rem, gas gitu. Dan bisa berkali-kali mesin mati lah dan seterusnya, atau dia bingung dan mungkin sempat nyerempet, nabrak dan seterusnya. Ketika lagi latihan sangat mungkin terjadi karena dia benar-benar berpikir, capek otaknya. Tapi ketika dia udah melakukan itu berulang-ulang berbulan-bulan, nanti dia udah nggak mikir lagi, bisa sambil main handphone lah, mungkin bisa sambil ngobrol lah dan seterusnya, karena dia udah nggak mikir lagi. Jadi seakan-akan sudah otomatis. Nah, itu yang bikin otak manusia jarang dipakai. Kenapa? Karena kita capek mikir, males mikir, berat mikir. Energi yang dipakai otak yang dalam tanda kutip hanya sangat kecil dibanding bagian tubuh kita itu sangat besar. Aku lupa angkanya, let's say kita ngomong otak itu cuma sekepal tangan ini, tapi bisa lebih dari 20% energi yang dipakai dari seluruh tubuh kita untuk menjalankan fungsi daripada otak ini. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa ternyata nggak sederhana loh otak kita bekerja. Sehingga kalau kita nggak berpikir bagaimana untuk berpikir gitu, itu nanti otak kita pasti balik ke kebiasaan lama, habit lama. Jadi kalau kita lihat sehari-hari kita 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir, bisa jadi masih mirip dengan 3 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Karena memang banyak sekali software atau hardware yang kita pakai dalam kebiasaan-kebiasaan kita ini sudah terjadi dari kita kecil. Jarang kita secara mandiri, secara sadar menginstal habit baru atau karakter baru di dalam kehidupan kita, karena berat banget, berpikir itu berat. Jadi makanya kenapa Dan Pink bikin buku Drive, judulnya The Surprising Truth That Drive Human Motivation, itu mengatakan bahwa reward and punishment itu nggak ngaruh buat kerjaan-kerjaan yang harus mikir, karena makin dikasih reward punishment ketika harus mikir makin stres. Tapi kalau kerjaannya mechanical, misalnya jahit atau nyetelika atau apapun yang nggak perlu mikir, dia ya senang-senang aja dikasih reward, karena game di sini berpikir memang berat. Nah, artinya apa teman-teman? Aku ngomongnya panjang banget ya. Jadi gini, kira-kira kalau kita pengen kehidupan yang baru, kita pengen goal yang lebih besar, kita pengen apapun dalam hidup kita yang bisa berubah gitu, kita harus sadar bahwa ada otak reptil, mamal, dan manusia. Kita perlu masuk ke mode otak manusia, berpikir, kreatif, new thinking, innovation, atau problem solving, sehingga kita bisa mendapatkan hal yang selama ini belum pernah kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak by design melakukan ini, maka kita sebenarnya akan melakukan hal yang sama. Dan kata Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over again yet hoping for different result. Kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi berharap hasil yang berbeda. Oke, kalau udah tahu, sekarang gimana caranya kita berpikir atau kita bisa berpikir secara mudah atau bisa mengeksekusi dengan lebih gampang? Kita akan bahas di video selanjutnya, bukan video-video berikutnya. Cukup satu video selanjutnya kita akan bahas tentang topik bagaimana cara mengeksekusi sesuatu hal yang di luar kebiasaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.